Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, akhirnya Persib Bandung berhasil menggulung Borneo FC dengan cara yang fantastis. Dan sangat sungguh luar biasa ya, bagaimana adu strategi antara Ben Hodak dan Lapundes. Meskipun fakta di atas lapangan, Persib Bandung ini unggul segalanya dari Borneo FC. Oke teman-teman, tentunya di konten terbaru kali ini kembali saya akan review jalannya pertandingan antara Persib Bandung melawan Borneo FC. Namun untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tekan tombol like-nya dan tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terdapat beberapa perubahan yang sangat begitu signifikan gitu ya dari line up yang diturunkan oleh Ben Hodak di laga melawan Borneo FC. Dan yang membuat saya kaget gitu ya, gak nyangka sebenarnya bahwa Pitra itu akan lebih dipilih daripada Adam Pesihbek. Entah pertimbangan apa gitu ya yang memang melatar belakangi pilihan ini. Karena sangat beresiko tentunya ya menurunkan Pitra di pertandingan besar ya dari awal juga, dan memang ini debut pertama kalinya bagi Pitra di Persib Bandung di kelompok usia senior. Jadi 15 menit pertama, 20 menit pertama ini gak tenang gitu ya. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Apalagi setelah kebobolan tuh oleh gol Vinicius, wah ini udah nih ya. Rasanya itu kayak gak ada harapan gitu. Nah, namun di sini letak suntikan moral dari pelatih tentunya. Ya kan? Pitra tidak akan tampil sebagus ini kalau tidak disuntik secara moral, ya, tidak diberikan kepercayaan diri baik itu oleh sesama pemain Persib dan tentunya oleh pelatih Persib Bandung. Dan kalau harus dinilai gitu ya, 0 sampai 10 Pitra ini saya nilai 8 gitu ya. Karena memang ia mampu menunjukkan ya level serta kualitasnya yang harusnya gitu ya ia tunjukkan sebagai pemain muda. Oke. Lalu di posisi center back ya, Ben Hodak ini memilih Federico Barba dan Patricio Matricardi. Ketika melawan Madura, Barba itu disandingkan dari awal dengan Julio Cesar. Kemudian di babak kedua Barba ini diganti oleh Matricardi. Nah, tetapi kali ini Ben Hodak melakukan rotasi yang memang berbeda gitu ya. Barba lebih dipilih karena memang ia sangat tangguh, ia solid gitu ya. Ia back tangguh juga, ia memang jarang sekali melakukan kesalahan, bahkan kartu kuning pun ia jarang sekali. Dan Patricio Matricardi itu lebih kepada membaca alur serangan lawan gitu ya. Nah, namun di babak kedua terjadi rotasi kembali ya, karena memang jadwal Persib ini sangat padat ya. 5 hari ke depan Persib akan menghadapi Bangkok United yang itu pun bukan laga yang mudah ya bagi Persib Bandung. Nah, jadi rotasi-rotasi ini akan terus dilakukan oleh Ben Hodak untuk menjaga keseimbangan tim. Selanjutnya Eliano Reinders ya, kembali pemain ini merupakan pemain yang levelnya ini di atas semua pemain bahkan di Liga Indonesia gitu. Napas Eliano ini gak habis-habisnya, bahkan ada netizen yang berkomentar gitu ya bahwa Eliano ini napas kuda. Ya memang kayaknya faktanya seperti itu gitu ya. Ia mampu berada di berbagai posisi dalam satu pertandingan, bahkan 2 posisi, 3 posisi itu udah hal biasa bagi Eliano. Dan sangat multi talent sekali ya, bagaimana bisa bermain di multi posisi gitu. Itu kan sesuatu yang langka sekali. Dan Persib Bandung menurut saya sangat beruntung sekali bisa mendapatkan Eliano di musim ini. Dan Putros lebih dipilih daripada Dewangga. Kalau di pertandingan melawan Madura itu Dewangga dari awal. Nah, sekarang Putros dan Dewangga masuk di babak kedua. Lalu 2 double pivot di tengah yaitu Luciano dan Marklock, dan Tomai ini lebih didorong ke posisi nomor 10. Nah, sedangkan 3 pemain di depan yaitu Ulian Baros, Ramon Tengki, dan Bengkam Putra. Absennya Indru Jung tentunya membuat Ben Hodak gak punya pilihan lain selain terus menurunkan Ramon Tengki. Dan akhirnya Ramon Tengki berhasil pecah telur di laga kali ini. Wow ya, kita harus menunggu 12 pertandingan gitu ya untuk Ramon Tengki ini bisa mencetak gol. Bahkan kalau dari 12 pertandingan itu menit bermainnya pun sangat begitu banyak. Dan ini patut sekali untuk disyukuri. Dan mudah-mudahan juga ya bisa konsisten agar Ramon Tengki ini sangat benar-benar layak gitu ya untuk dipertahankan di Persib Bandung. Karena menurut saya kalau ia masih juga gak perform atau belum juga mencetak gol sampai dengan bursa transfer paruh musim, maka ya Ramon Tengki ini menurut saya sangat begitu terancam posisinya. Nah, jalannya pertandingan di babak pertama, 15 menit pertama ini Persib Bandung sebenarnya agak sedikit masih meraba-raba gitu ya. Nah, namun Borneo FC ini lebih memilih bermain bertahan. Meskipun di awal-awal Borneo sempat tancap gas, namun ya mereka pun sadar gitu ya kalau bermain terbuka melawan Persib Bandung ya sama halnya dengan bunuh diri gitu ya. Nah, namun pertahanan Borneo ini itu terbilang sangat begitu solid sekali, dan
nyaris saja ya Ramon Tengki, Barros, Beckham itu gak bisa menembus atau masuk ke kotak penalti dari Borneo FC karena memang rapatnya pertahanan dari Borneo ini menyulitkan ruang bagi Persib Bandung untuk mengkreasikan peluang. Nah, namun setelah 15 menit gitu, itu baru tuh ya Beckham Putra itu banyak mengirimkan umpan-umpan lambung ke kotak penalti ya, yang mana akurasi umpannya ini mantap sekali ya. Bahkan Ramon ini di 15 menit pertama itu sudah mendapatkan 2 peluang gitu. Namun sayang sekali belum bisa Ramon eksekusi menjadi sebuah gol. Nah, sayang sekali di menit ke-19 Persib Bandung ini justru malah tertinggal terlebih dahulu. Ini yang saya katakan bahwa ketika Barodak lebih memilih Fitrah Maulana, rasanya itu aduh gitu ya, gak tenang sama sekali gitu ya. Dan memang kalau melihat proses golnya itu ya bisa dikatakan juga kesalahan Barba gitu ya, karena Barba ini gak bisa menutup Vinicius. Tetapi kan kalau melihat posisinya, Vinicius itu sudah berada 1 langkah di depan Barba. Jadi Barba ini sangat kesulitan meskipun sempat dikejar oleh Barba, dan bisa saja sebenarnya Barba tinggal tackle aja dari belakang gitu. Namun itu akan sangat berpotensi mendapatkan kartu. Nah, sehingga Vinicius lepas langsung one on one dengan Fitra, dan ya dengan 1 kali pressing ke tiang jauh Vinicius berhasil membuka kedudukan di menit ke-19 bagi Borneo FC. Tertinggal 1-0 di awal babak pertama, ini merupakan pukulan bagi Persib Bandung, dan kelihatan ya setelah gol pertama Persib Bandung lebih meningkatkan intensitas, serangan-serangan lebih terukur dari sisi Beckham Putra. Beckham Putra beberapa kali, bahkan saya mencatat ada 5 kali passing akurat dari Beckham Putra di babak pertama, yang salah satunya berhasil diciptakan gol oleh Ramon Tengki. Dan akhirnya Ramon Tengki berhasil mencetak gol setelah beberapa kali melakukan percobaan, sudah melakukan tendangan keras yang terkena tiang, lalu juga melakukan heading yang memang bisa di save Nadeo, dan akhirnya asis Beckham Putra ini benar-benar memanjakan Ramon Tengki, meskipun cara ia mengeksekusi bola itu sulit sebenarnya ya. Namun inilah Ramon gitu ya, striker predator yang sedang mencoba mengembalikan darah predatornya gitu ya, yang memang dalam 12 pertandingan itu sempat luntur, dan malam ini adalah malamnya Ramon Tengki. 1-1 Persib Bandung di menit ke-30 ini sangat cukup gitu ya untuk membungkam Borneo FC dan menunjukkan bahwa Persib Bandung 1 level di atas mereka. Memasuki babak kedua, tentunya penampilan Persib Bandung ini lebih menyengat dari babak pertama. Di awal-awal babak kedua, Persib Bandung langsung tancap gas, langsung menekan pertahanan dari Borneo FC, dan hasilnya Federico Barba berhasil mencetak gol di menit ke-50 yang bermula dari ya scrimmage gitu ya di kotak penalti di Borneo FC. Namun bola itu malah justru jatuh ke kakinya Barba. Barba tanpa kontrol langsung tendang yang sekeras-kerasnya ke gawang Nadeo, yang meskipun penjaga gawangnya ada 5, itu sulit sekali untuk menghadang tendangan keras yang hanya berjarak beberapa meter gitu ya dari garis gawang. Nah, unggul 2-1 tentunya ini membuat Borneo FC ini lebih meningkatkan intensitas. Dan dengan meningkatnya level permainan dari Borneo membuat mereka kelelahan. Ya, saya selalu menonton pertandingan dari Borneo, dan rata-rata mereka itu hanya fit bermain itu maksimal sampai menit 75 gitu ya. Dan di laga melawan Persib pun ketika memasuki menit 75, wah udah ya Borneo udah gak punya power seperti di awal-awal babak pertama. Ya, mereka banyak kehilangan bola gitu ya. Apalagi Peralta ini yang dikantongi sekali oleh Eliano. Juan Pila ini banyak di marking sekali oleh Luciano, oleh Maklok gitu ya. Jadi 2 kekuatan penting dari Borneo FC yaitu Peralta dan Juan Pila ini mati total di laga kali ini. Meskipun Peralta mencetak assist di babak pertama, namun ya setelah itu gak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ini yang saya katakan teman-teman ya, bahwa kekuatan dari Borneo FC itu ada di Peralta dan Juan Pila. Nah, ini untuk tim-tim lain ya yang akan menghadapi Borneo, udah tutup kunci aja gitu ya. Peralta dan Juan Pila gak bisa berkutik sama sekali mereka gitu ya. Tinggal memasuki baliknya babak kedua, tentunya Persib Bandung semakin di atas angin, apalagi setelah masuk pemain-pemain yang fresh, pemain segar, pemain cepat seperti Sadi Ramdhani, lalu juga Berginho dan Nazril. Ini membuat Borneo ini semakin kalang kabut, apalagi di menit-menit akhir babak kedua Sadi Ramdhani mencetak gol. Wah udah ya, game ini selesai dan game ini milik Persib Bandung. Tentunya dengan hasil ini Persib Bandung semakin mepet ya poin dari Persija Jakarta dan Borneo FC, dan saat ini Persib Bandung mengoleksi poin 28
Ya, di atasnya ada Persija yang mengoleksi poin 29 dan dengan Borneo Persib sekarang hanya berjarak 5 poin. Dan ingat, Persib Bandung masih punya satu pertandingan tunda yaitu melawan Malut United. Gitu teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini dan tuliskan pendapat kalian kolom komentar. Salam sepak bola.